Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda dengan NPM 0319010089. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterampilan pramuka 1. Di antaranya api unggun, teknik menggambar panorama, tanda medan dan tanda jejak, dan yang terakhir wide game. Yang pertama ada api unggun. Api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Pada mulanya, api unggun dipakai sebagai tempat pertemuan, selain sebagai penghangat badan dan menjauhkan diri dari gangguan binatang buas. Pada kegiatan kepramukaan, api unggun dilaksanakan dalam membina kecerdasan seni, kreativitas, kepercayaan diri, dan hiburan dengan suasana yang riang dan gembira. Nilai dari pendidikan api unggun diantaranya mempererat persaudaraan, memupuk kerjasama atau gotong royong, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri, membuat suasana kegembiraan dan kebebasan, mengembangkan bakat dan kreativitas, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Tata pelaksanaan api unggun. Tempat diselenggarakannya api unggun ialah di medan terbuka, berupa lapangan luas, tanahnya kering dan permukaan rata. Bila api unggun dilaksanakan di lapangan yang berumput, yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan sebagai tempat api unggun, rumputnya dipindahkan lebih dahulu, untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun selesai, atau diberi alas batang pisang sehingga tidak membakar rumput. Sesudah selesai api unggun, tidak boleh terlihat bekasnya, adanya sisa kayu dan abu harus dipindahkan. Tempat harus bersih kembali agar tidak merusak lingkungan. Teknik menggambar panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan medan alam dalam bentuk sketsa. Gambar sederhananya yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Adapun teknik menggambar panorama yaitu cari arah sebagaimana yang ditugaskan dengan menggunakan kompas bidik, biasanya dalam kisaran derajat, misalnya antara 1500 sampai dengan 2100. Bidik dengan kompas arah satu benda, lebih baik benda yang terlihat menonjol sebagai titik pusat. Catat arah dalam derajat titik pusat tersebut. Lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik, dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Setiap benda beri arsiran yang berbeda dengan ketentuan. Objek yang dekat diberi arsiran yang rapat, objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. Pada bagian atas pojok kiri gambar, beri gambar anak panah yang menunjukkan letak arah utara. Bagian bawah beri gambar 3 bagian dan ada masing-masing bagian tuliskan identitas regu pembuat, seperti nama regu, nomor kapling atau nomor peserta lomba, pangkalan, gugus depan, kuartir, gembar-gembor, dan lain-lain. Tuliskan waktu dan tempat pembuatan seperti hari, tanggal, jam, dan tempat pembuatan sketsa pemandangan arah, besar derajat titik pusat, dan keadaan cuaca. Tuliskan keterangan gambar untuk masing-masing arsiran. Tanda medan dan tanda jejak. Tanda medan adalah tanda situasi yang terdapat pada tepi kiri atau tepi kanan dari sebuah peta. Tanda medan ini dapat digunakan dalam pembuatan peta perjalanan, peta lokasi, ataupun denah. Tanda medan juga ada yang dapat digunakan sebagai tanda jejak. Tanda jejak adalah merupakan tanda yang dapat menandai dan menunjukkan suatu tempat, arah atau keadaan alam. Fungsi tanda jejak adalah sebagai alat yang menunjuk bagi pramuka pada kegiatan di alam bebas, sehingga dapat mengetahui kondisi alam yang sebenarnya. Terakhir, wide game. Wide game merupakan permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak.
Dengan menggunakan tanda-tanda jejak, memuat peta, mencatat sebagai situasi. Tujuannya yaitu menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, teliti dalam bertindak, jujur dalam memberikan informasi, kerjasama, kewaspadaan, dan dapat memanfaatkan kondisi alam dalam kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.